Setelah penguasa baru di kerajaan Galuh, Prabu Guru Dewata Prana, Jaya Dewata kemudian dinikahkan dengan putri mahkota kerajaan Sunda, yaitu Kentring Manik Mayang Sunda, putri Sang Susuk Tunggal. Melalui jalan pernikahan tersebut, maka Dewata Prana mendapatkan tahta yang diwariskan dari Susuk Tunggal. Dan ia pun kembali melakukan penobatan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Aji di Pakuan Pajajaran, Sri Ratu Dewata. Setelah penobatan tersebut secara kekuasaan, maka Sri Baduga menjadi penguasa tunggal untuk seluruh Tatar Sunda dengan keputusannya menyatukan kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Posisi Kawali yang secara geopolitik dianggap terlalu dekat dengan Cirebon yang menjadi salah satu pusat penyebaran Islam memberikan pemikiran bagi Sri Baduga sebagai Maharaja Kerajaan Sunda untuk memindahkan pusat kekuasaan dari Kawali, kota Galuh Pakuan yang disebut sebagai Keraton Wetan, ke kota Pakuan Pajajaran, Keraton Kulon. Selain alasan itu, juga atas pertimbangan keberadaan pelabuhan-pelabuhan utama milik kerajaan sebagai gerbang penghubung dunia luar, berada di Kalapa dan Banten yang lebih dekat untuk akses dari kota Pakuan Pajajaran. Upacara pemindahan pusat kekuasaan dari kota Galuh Pakuan ke kota Pakuan Pajajaran itu terekam di dalam naskah Carita Ratu Pakuan. Peristiwa pemindahan tersebut digambarkan sebagai laran akbar yang terdiri dari iringan rombongan yang panjang dan melibatkan seluruh pejabat tinggi pembesar kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda, serta hadir pula tamu-tamu kehormatan dari berbagai wilayah. Keputusan politik Sri Baduga dengan memindahkan pusat kekuasaan ini memberi dampak kepada padamnya beberapa kegiatan kota Galuh Pakuan, terutama kegiatan politik yang sebelumnya berpusat di sana. Dan jika ditinjau dari sudut pandang kota, Galuh Pakuan masuk ke dalam tahap megalopolis, di mana kota tersebut secara fungsi administrasi, politik, ekonomi, dan sosialnya mengalami penurunan. Kompleks Keraton Surawisesa di kota Galuh Pakuan secara pemindahan pusat kekuasaan ke kota Pakuan Pajajaran oleh Sri Baduga menjadi berhenti secara total. Dalam beberapa sumber tercatat 2 orang raja yang sempat memerintah dari kompleks keraton tersebut, yaitu Prabu Ningrat Wangi pada masa 1482 sampai 1501 Masehi dan Prabu Jayaningrat pada 1501 sampai 1528 Masehi. Lebih lanjut, bahwa secara pasca ditinggalkan oleh Sri Baduga, keadaan politik di dalam kota Galuh Pakuan mulai bergejolak yang berpotensi ke arah perpecahan antar wilayah di dalam kerajaan Galuh. Kondisi tersebut tak dapat terhindar sehingga menyebabkan kerajaan Galuh terpecah menjadi 3 wilayah kekuasaan baru, yaitu wilayah Putra Pinggan yang dipegang oleh Maharaja Upama, wilayah Cimaragas dipimpin oleh Maharaja Kawali, dan wilayah Kalipucang dipegang oleh Saresepan Agung. Setelah terpecah wilayah dan munculnya 3 penguasa baru di kerajaan Galuh, semakin terperosok ke dalam kemunduran yang sebelumnya masih bisa dipertahankan oleh Prabu Haur Kuning. Perjalanan sejarah kerajaan Galuh mengalami puncak keruntuhan pada 1633 Masehi. Hal tersebut ditandai dengan pengangkatan Adipati Panaikan oleh Sultan Agung sebagai Wedana, yang secara politik bisa disimpulkan bahwa Galuh telah masuk ke dalam kekuasaan Imperium Kesultanan Mataram. Atas penguasaan wilayah bekas kerajaan Galuh oleh Mataram tersebut, maka fungsi kota Galuh Pakuan sebagai pusat politik pun dengan sendirinya hilang
dan kota tersebut secara perlahan mulai mengalami kekosongan akibat dari eksodus masyarakat penghuninya. Karena setelah kehilangan segala yang mereka miliki setelah penguasaan oleh Mataram, dan kota Galuh Pakuan pada akhirnya menjadi sebuah nekropolis. Momentum kekosongan tatanan di dalam kota Galuh Pakuan dengan sangat jeli dilihat oleh Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah, sebagai kesempatan yang tepat dan bagus untuk memperluas syiar ajaran Islam ke wilayah itu yang selama ini belum tersentuh. Dengan upaya tersebut, maka Sunan Gunung Jati akhirnya mengangkat seorang adipati untuk ia tempatkan di Kawali, yaitu Adipati Singacala melalui Pangeran Usman sebagai utusan resmi dari Keraton Kasepuhan. Lebih lanjut, bahwa kota Kawali, kota Galuh Pakuan, pasca mengalami periode kekosongan, akhirnya dimanfaatkan sebagai pusat penyebaran ajaran Islam. Jika dilihat secara fungsi dan esensinya, kondisi itu merupakan pengulangan bahwa wilayah Kawali kembali menjadi mandala, kabuyutan, institusi keagamaan ataupun pendidikan. Pada masa sekarang di Kawali, kompleks situs Astana Gede Kawali merupakan tempat tujuan para peziarah dari berbagai penjuru dengan bermacam kalangan. Mereka mendatangi tempat itu dengan membawa berbagai harapan niat agar terkabul segala apa yang menjadi tujuan masing-masing. Dengan ramainya Astana Gede Kawali oleh aktivitas ziarah, menandakan bahwa Kawali sebagai kabuyutan auranya tidak pernah padam oleh waktu dan zaman. Secara umum, masyarakat Sunda sebagai komunitas agama terikat oleh hukum adat yang mereka sakralkan dalam kehidupan kesehariannya. Oleh karena itu, roh para karuhun sebagai entitas yang tidak bisa lepas dari masyarakat Sunda diwujudkan ke dalam bentuk sebuah kabuyutan. Kabuyutan sebagai wilayah ritus oleh masyarakat Sunda dipercaya sebagai medan suci yang merupakan pengikat hubungan dengan roh para karuhun melalui media alam sesuai tuntunan hukum adat, yang pada akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan sinkretisme. Pada masa akhir setelah kejatuhannya, kota Galuh Pakuan, kota Kawali, kembali kepada fungsi awalnya, yaitu sebuah kabuyutan. Salah satu wilayah yang paling sakral di wilayah Tatar Sunda, tinggalan-tinggalan arkeologis yang banyak tersebar di wilayah Kecamatan Kawali pada saat ini merupakan bukti bahwa Kawali memang sebuah mandala, kabuyutan pada masa lampau. Berdasarkan uraian Bamelen 1949 tentang karakter geomorfologis Tatar Sunda, dapat disetujui bahwa kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh merupakan kerajaan dari masyarakat agraris. Hal tersebut kemudian menumbuhkan keyakinan sebagian ahli bahwa ibu kota kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh terletak jauh di pedalaman. Hal itu terutama karena penemuan sejumlah prasasti yang isinya sejalan dengan berita-berita bangsa asing yang pernah menerima kedatangan utusan dari kerajaan Sunda. Namun demikian bukan berarti bahwa sebuah kerajaan dari masyarakat agraris, sendi-sendi kehidupan di luar kehidupan agraris tidak berlangsung di wilayah kekuasaan kedua kerajaan tersebut. Sementara itu, sumber lokal pun cukup banyak membicarakan tentang kehidupan kerajaan di Tatar Sunda. Di antaranya adalah naskah Sang Hyang Siksa Kandangan Karsian, sebuah naskah kuno dari abad ke-17 Masehi. Naskah ini telah ditelaah oleh Saleh dan Nasasmita, terutama mengenai berbagai profesi yang dilakukan oleh masyarakat Sunda pada masa lampau, di antaranya yaitu pangalasan, peladang, penyadap, penyawah, penangkap ikan, juru selam, dan lain-lain. Naskah kuno lain yang sejalan dengan pembicaraan berbagai profesi masyarakat kerajaan Sunda
dapat juga dilihat dalam naskah Carita Parahyangan. Dalam naskah ini terutama dijumpai istilah-istilah yang menunjukkan 5 pekerjaan dari emanasi panca kusika, yaitu sang mangukuhan, sang karung kalah, sang katung maralah, sang sunda gerba, dan sang wereti kandayun. Sebagaimana tercermin pada kutipan tersebut, sang mangukuhan nijen maneh pangan huma, sang karung kalah nijen maneh panggerek, sang katungan maralah nijen maneh panjadap, sang sanda gerba nijen maneh padagang, yang artinya sang mangukuhan menjadi tukang mangahuma peladang, sang karung kalah menjadi tukang berburu, sang katung maralah menjadi tukang sadap, sang sandang gerba menjadi pedagang. Khusus terkait dengan perdagangan, kiranya dapat dipastikan bahwa roda perekonomian ini didukung oleh kemaritiman. Petunjuk ke arah itu ditemukan dalam beberapa naskah kuno, yaitu penyebutan adanya anggota kerajaan yang menjadi pangurang dasa calagara. Terjemahan tugas dari pejabat tersebut jelas sekali berkenaan dengan kemaritiman, yakni pemungut pajak di pelabuhan. Dalam hal ini, pengertian kemaritiman yang digunakan dalam uraian ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayaran perdagangan, baik melalui jalur sungai maupun jalur laut. Aktivitas kemaritiman Kerajaan Sunda tidak hanya bersifat perdagangan dan pelayaran lokal, tetapi sudah tergolong sebagai perdagangan regional dan internasional. Sudah barang tentu, fakta sejarah itu didukung oleh bukti-bukti yang menyatakan keberadaan 6 kota pelabuhan yang dimiliki oleh Kerajaan Sunda. Masyarakat Tatar Sunda yang tinggal di pesisir pantai utara Jawa bagian barat melakukan perdagangan dengan masyarakat pedalaman sebagai bentuk perdagangan insuler. Pada itu, masyarakat pesisir tersebut juga melakukan hubungan dagang dengan masyarakat luar Tatar Sunda, baik dengan pedagang Nusantara maupun pedagang asing sebagai bentuk perdagangan intersuler. Dengan demikian, tidak mengherankan jika kapal-kapal niaga luar negeri banyak melakukan aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan Kerajaan Sunda. Setidaknya pada 2 sumber asing yang cukup signifikan, yaitu De Boros dan Tome Pires, yang menyebutkan bahwa Kerajaan Sunda memiliki pelabuhan-pelabuhan yang mendukung kemaritimannya. Kendati pun disebutkan dengan nama-nama sedikit berbeda, namun ke-6 pelabuhan tersebut dapat dikenali dengan 1. Pelabuhan Banten, Bantam; 2. Pelabuhan Cipontang, Pontang, Pamodang; 3. Pelabuhan Cigede, Cigude; 4. Pelabuhan Tangerang; 5. Pelabuhan Sunda Kelapa; dan 6. Pelabuhan Cimanuk. Selain itu, Kerajaan Sunda tercatat pula memiliki wilayah-wilayah otonomi yang diperintah oleh Raja Kecil, namun tunduk di bawah pemerintahan Kerajaan Sunda, antara lain Cirebon, Larang, Cirebon Girang, Sindang Barang, Sukapura, Kidang Lamotan, Galuh, Astuna Larang, Tajek Nasing, Sumedang Larang, Ujung Hubara, Ajong Kidul, Kamuning Gading, Pancakaki, Tanjung Singguru, Kalapa, Banten Girang, Pulasari, dan Ujung Kulon. Tentu saja dengan adanya 6 pelabuhan sebagaimana telah disebutkan dan adanya tatanan masyarakat baik di pedalaman, wilayah bawahan, masyarakat pesisir, dan pedagang asing di wilayah Tatar Sunda, maka dipastikan pula terdapat jaringan sarana dan prasarana perdagangan.
Pertama, tentu terdapat jaringan pedalaman, yaitu jalur yang menghubungkan wilayah pedalaman sampai ibu kota, dan kedua jalur ibu kota ke pesisir pantai. Kedua jalur tersebut sesuai geomorfologi Tatar Sunda bisa dipastikan menggunakan sungai dan berhenti pada lokasi-lokasi tertentu karena terhalang jeram atau gangguan alam lainnya. Dari titik ini kemudian perjalanan mungkin dilanjutkan dengan menggunakan alat transportasi darat seperti gerobak atau kereta kuda. Di tempat-tempat pergantian moda itu kemudian tumbuh pemukiman dan tempat bongkar muat seperti misalnya Rumpin dan Ciampea di tepi sungai Cisadane, Muara Brebes di tepi sungai Ciliwung, dan Cikau di tepi sungai Citarum. Lebih jauh, jaringan tersebut diduga terdiri dari dua jalur. Jalur pertama jalan menuju ke timur dimulai dari Pakuan Pajajaran, Cileungsi, Cibarusa, Desa Warung Gede, Tanjung Pura, Karawang, Cikau, Purwakarta, Karangsambung di tepi sungai Cimanuk. Dari Karangsambung menuju Cirebon, Kuningan, Sindang Kasih, Talaga berakhir di Kawali. Jalur kedua adalah jalan ke arah barat bermula dari Pakuan Pajajaran menuju Casinga, Rangkas Bitung, Serang, dan berakhir di Banten. Selain itu terdapat jalan darat lainnya dari Pakuan Pajajaran, Ciampea, dan Rumpin.